Sudah disampaikan, nama saya Kris, saya dosen di Fakultas Psikologi UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya istrinya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPPS. Bidang minat saya sebetulnya lebih pada psikologi sosial dan psikologi forensik. Tetapi memang di dalam pelayanan memang saya juga kebetulan juga cukup berminat juga ya dalam pelayanan anak begitu ya. Dan juga Fakultas Psikologi ada kerjasama dengan YKB untuk membuat program mini parenting di mana salah satunya saya juga terlibat di situ. Kemudian beberapa penelitian saya juga sebetulnya ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan anak. Sehingga nanti mungkin saya bisa sharingkan di dalam sesi ini. Saya kira mungkin perkenalannya itu saja ya. Oke, Bu. Ya, baik. Saya kan, apakah sudah nampak screen yang saya share Sudah, di Bu. sini? Sudah. Sudah ya. Baik. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bicara tentang kebutuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari anak. Nah, sebelum kita bicara tentang kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat siapakah anak itu. Nah, saya kira kita semua tahu ya, anak itu siapa. Cuma memang ada beberapa perbedaan batasan usia anak begitu ya di mata hukum dan di mata dan anak dalam pemikiran awam maupun juga dalam batasan psikologis. Nah, dalam batasan hukum kita tahu anak itu adalah semua yang termasuk yang berada di dalam kandungan begitu ya, dan sampai berusia di bawah 18 tahun, atau kalau misalnya dia di bawah itu tetapi dia sudah menikah, dia tidak termasuk dalam anak begitu. Jadi kalau yang belum menikah dan dia berada di bawah usia 18 tahun. Nah, kalau dari sisi psikologis saya kira juga Bapak Ibu Saudara maupun juga kakak-kakak di sini juga sudah mengetahuinya ya. Ada beberapa batasan anak dari masa bayi sampai masa bayi itu usia sampai usia 2 tahun, kemudian anak-anak dari 2 sampai sekitar 11 ataupun 12 tahun, dan nanti remaja itu 12 sampai 18 tahun. Nah, itu adalah anak dalam batasan psikologis. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya melihat bahwa di dalam pembinaan yang diadakan oleh Bina Warga sendiri juga sudah banyak membahas tentang hak anak begitu ya. Tapi saya akan menyinggung sedikit terkait dengan nanti pembinaan gereja yang ramah anak itu yang seperti apa. Kita juga harus tahu 4 prinsip dasar dari hak anak yang ada di dalam Konvensi Hak Anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi, dari anak punya hak untuk tidak dibeda-bedakan, mendapatkan perlakuan yang tidak didiskriminasikan. Kemudian anak juga punya hak untuk diberikan yang terbaik untuk mereka begitu ya, kepentingan terbaik untuk anak. Dan yang ketiga itu kelangsungan hidup atau hak untuk hidup maupun juga hak untuk berkembang. Di sini terkait dengan tumbuh kembang anak itu yang seperti apa. Dan yang keempat, kita bicara tentang bagaimana menghormati dan menghargai pandangan ataupun pendapat anak itu sendiri. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya akan lebih banyak membahas tentang hak anak yang terkait dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam hal ini adalah tumbuh kembang anak, dan di mana di situ di dalamnya kita akan mengetahui apa sih sebetulnya kebutuhan mereka yang perlu kita pahami dan kita ketahui dan kita cukupkan, kita penuhi sebagai orang tua maupun juga sebagai lingkungan, termasuk misalnya kakak-kakak sekolah minggu ataupun lingkungan di sekitar anak, untuk memberikan membuat tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Nah, terkait dengan tumbuh kembang anak, pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua hal yang berbeda, tetapi itu saling berhubungan begitu ya.
pertumbuhan itu terkait biasanya berhubungan dengan hal yang sifatnya fisik, terkait dengan pertamanya ukuran, jumlah sel, kemudian termasuk jaringan di antara sel, termasuk ukuran fisik, struktur tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, semuanya itu diukur dengan satuan panjang dan berat. Jadi kita makin tinggi ataupun makin berat itu sebenarnya pertumbuhan ya. Nah, sementara perkembangan itu adalah terkait dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dibandingkan pertumbuhan. Dan selain itu juga adanya perubahan fungsional yang sifatnya kualitatif dari fungsi fisik itu sendiri maupun juga fungsi mental. Dan di mana perkembangan itu merupakan ada keterkaitan atau ada pengaruh dari lingkungan di mana anak itu berada. Dan di sini perkembangan itu ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sifatnya sistematis, begitu ya, progresif dan berkesinambungan. Artinya setiap anak itu pasti mengalami perkembangan, begitu ya. Tetapi memang masing-masing perkembangannya itu bisa saja berbeda-beda dari sisi cepat lambatnya ataupun juga dari sisi kualitasnya. Tapi ada yang sifatnya memang perkembangan secara umum dan tahapan-tahapan perkembangan secara umum. Nah, nanti akan saya singgung sedikit di sini. Kenapa saya singgung? Karena sebetulnya di situ kita sebagai orang tua, kita perlu tahu, perlu memperhatikan di mana kebutuhan anak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalau anak-anak itu tidak, jadi setiap tahapan itu ada tugas-tugas perkembangannya sendiri, dan setiap orang termasuk anak itu punya tugas perkembangan yang harus dijalani. Dan kalau misalnya mengalami keterlambatan atau mengalami hambatan, itu akan mengganggu atau menghambat tahapan perkembangan berikutnya. Misalnya contohnya kalau misalnya anak sekitar usia 2 tahun itu seharusnya sudah mulai bisa berbicara, begitu. Tetapi kalau mengalami keterlambatan maka akan mengganggu proses tahapan selanjutnya. Nah, ya, di dalam psikologi perkembangan itu ada beberapa aspek perkembangan yang dilihat, yaitu aspek fisik, kognitif. Kognitif itu adalah cara berpikir, proses berpikir, kemudian pengambilan keputusan moral atau perkembangan moral, kemudian psikososial maupun juga iman. Di sini masing ada banyak ahli terkait dengan yang membahas tentang aspek-aspek perkembangan tersebut. Kalau fisik banyak diantaranya, salah satu tokoh yang terkenal adalah Sigmund Freud, itu banyak membahas tentang perkembangan fisik. Kemudian Piaget itu lebih banyak membahas tentang perkembangan kognitif anak, cara berpikir, proses berpikir anak, begitu ya. Kemudian perkembangan moral banyak dibahas oleh Kohlberg. Kemudian Erik Erikson membahas tentang perkembangan psikososial anak, dan perkembangan iman dibahas oleh James Fowler. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara sedikit singkat tentang tahapan perkembangan ini. Kenapa itu saya bicarakan? Sekali lagi nanti terkait dengan supaya kita bisa mengetahui kebutuhan apa saja sih yang perlu dipenuhi di dalam tahapan perkembangan itu. Meskipun memang ada kebutuhan pokok yang secara umum diperlukan. Nah, untuk usia 0 sampai 2 tahun biasanya itu disebut masa bayi, begitu ya. Perkembangannya itu perkembangan fisiknya itu biasanya anak usia 0 sampai 2 tahun pada masa fase oral, di mana mereka belajar melalui mulutnya. Semua hal dipelajari melalui mulutnya, dimasukkan ke dalam mulutnya, begitu. Apapun itu, dan kenikmatan itu melalui mulutnya. Nah, kemudian untuk tahap perkembangan kognitif, anak itu biasanya mengatakan bahwa ini masuk dalam tahap sensori motorik. Artinya anak belajar melalui panca indera untuk mengenal dan mempelajari dunia sekitarnya. Dan sebetulnya pada anak usia itu belum dikatakan bisa berpikir menggunakan proses berpikirnya dengan baik. Nah, untuk perkembangan moralnya, Kohlberg di sini mengatakan bahwa pada anak usia 0-2 tahun belum memiliki pemikiran atau pengambilan keputusan moral. Sebetulnya terkait juga dengan perkembangan kognitifnya sebetulnya ya. Jadi karena perkembangan kognitifnya itu belum bisa berpikir dengan
baik begitu ya, karena dia masih sensori motorik menangkap belajar itu melalui panca inderanya, maka dia belum bisa, anak usia 0 sampai 2 tahun belum bisa mengambil keputusan-keputusan moral. Nah, untuk perkembangan psikososial Erikson, anak pada tahap ini belajar tentang bagaimana membangun kepercayaan. Bagaimana dia percaya pada orang lain, secara khusus adalah orang terdekatnya, orang lingkungan terdekatnya adalah biasanya orang tua, ayah ataupun ibunya, khususnya adalah ibu begitu ya. Kalau ternyata lingkungan tidak memenuhi kebutuhan itu, maka anak kemudian akhirnya sulit untuk percaya kepada orang lain, sulit untuk mempercayakan dirinya terhadap lingkungan di sekitarnya. Artinya dia merasa ada perasaan tidak aman atau terancam di situ. Nah, ini menjadi masa yang penting yang perlu diketahui bahwa bagaimana orang tua di sekitar sebagai orang tua ataupun juga misalnya kakak-kakak guru sekolah minggu itu perlu memberikan tadi kepercayaan atau rasa aman, di mana anak usia 0 sampai 2 tahun itu belajar bisa percaya pada orang lain dalam arti misalnya dengan dekapan, dengan pelukan begitu ya. Dia akhirnya bisa tidak curiga, tidak apa, akhirnya bisa percaya pada orang lain gitu. Nah, kalau mereka gagal, artinya lingkungan tidak memenuhi kebutuhan itu, maka yang timbul adalah tadi pada masanya nanti pada saat besar anak kemudian tidak bisa membangun rasa percaya begitu. Ada kecurigaan begitu ya, mudah curiga, tidak mudah percaya dan sulit untuk mempercayakan diri. Nah, di sini menjadi masa yang penting untuk pembentukan pribadi termasuk pembentukan religiusitasnya. Nah, terkait dengan perkembangan iman pada tahap 0 sampai 2 tahun ini memang tahap membangun kepercayaan. Ini selaras juga dengan tahap perkembangannya Erikson begitu ya. Di mana menurut Fowler rasa percaya dan setia yang mendasar, yang elementer itu mulai dibangun pada masa ini, pada semua orang, khususnya lingkungan yang mengasuh dia, khususnya lingkungan di sekitar anak itu begitu. Nah, bagaimana lingkungan di sekitarnya memberikan pengasuhan, perawatan yang teratur, yang baik, anak itu akan bisa mulai menandai atau melihat gitu ya, bisa mengetahui apakah dia diberikan rasa aman, dipercaya atau tidak gitu ya. Nah, biasanya dia mulai membangun rasa percaya itu pada orang sekitarnya, khususnya adalah pada ibunya. Nah, kemudian usia 3 sampai 6 tahun itu masa kelompok bermain maupun juga sampai TK ya begitu ya. Di sini perkembangan fisiknya makin matang. Bisa mulai menggunting, dia mulai bisa bermain, menulis, mengendalikan tubuhnya begitu ya. Motorik halusnya sudah mulai bisa baik begitu, sehingga kegiatan-kegiatan yang untuk menstimulasinya pun juga sebaiknya disesuaikan dengan masa perkembangan fisik ini. Kalau sebelumnya tentunya belum diberikan kesempatan begitu ya, belum bisa untuk mewarnai, memegang ballpoint, memegang alat tulis itu belum bisa. Tapi kalau usia ini fisiknya mulai matang, maka dia mulai belajar itu. Nah, pada masa ini juga ini fase anal, ini bukan anak ya, keliru. Fase anal di mana anak mulai belajar untuk toilet training, mulai belajar untuk belajar buang air sendiri. Nah, di sini sebetulnya untuk usia anal ini, ketika anak mulai bisa belajar toilet training, di situ sebetulnya anak mulai belajar pengontrolan diri, di mana dia bisa menahan untuk tidak ngompol gitu ya, tidak kalau kepingin buang air besar tidak harus segera sekarang begitu, tapi harus ditahan dulu, nanti sampai di kamar mandi baru bisa gitu. Nah, itu anak mulai belajar begitu. Nah, kalau anak itu ternyata tidak bisa, atau orang tua ataupun juga guru ataupun kakak-kakak guru sekolah minggu tidak melatih mereka untuk toilet training, itu nanti akan berpengaruh pada kontrol diri atau pengendalian diri anak tersebut. Nah, untuk perkembangan kognitifnya ini masuk dalam tahap praoperasional, prakonsepsi. Nah, anak masih
daya pikirnya adalah daya pikir intuisi indrawi, masih cara berpikirnya masih sederhana, dia masih bahkan kadang-kadang melompat-lompat begitu ya. Nah, anak usia ini juga terkait dengan perkembangan moralnya, itu masuk dalam tahap prakonvensional, di mana mereka belajar moralitas itu didasarkan pada konsekuensi fisik atas perbuatannya, yang benar atau salah, baik atau jahat. Jadi dalam arti justru pada masa-masa anak usia inilah 3 sampai 6 tahun, mereka belajar standar norma, standar apa namanya, benar salah gitu. Jadi ketika misalnya mereka melakukan kekeliruan atau salah, sebetulnya orang tua ataupun juga lingkungan kakak-kakak sekolah minggu perlu melakukan pendisiplinan. Artinya mereka belajar konsekuensi dari kesalahannya supaya mereka tahu, oh kalau saya melakukan kekeliruan, saya harus menanggung kesalahannya dengan cara seperti ini, saya begitu. Jadi disitulah mereka belajar standar normatif, standar benar salah gitu ya. Nah, kalau ternyata lingkungan tidak menstimulasinya, ya mereka akhirnya tidak bisa belajar standar normatif karena tidak ada konsekuensi fisik atas perbuatan yang dilakukannya. Misalnya kalau dia melakukan kekeliruan, dia tidak diberikan misalnya sesuatu yang dia senangi. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung begitu. Karena risiko dari kesalahan yang dia lakukan supaya anak tahu. Nah, di situ anak mulai belajar tentang moralitas pada usia itu. Nah, anak juga mengambil keputusan moral, tahu benar dan salah, baik dan benar begitu. Itu didasarkan atas perintah orang tuanya. Makanya di sini pada usia 3 sampai 6 tahun inilah orang tua punya peran yang cukup besar yang bisa membantu anak-anak untuk bisa memahami dari memiliki standar normatif tadi sesuai dengan yang diterima secara sosial, yang boleh dan yang tidak begitu. Nah, kadang-kadang orang tua ya sering lengah ya, masa-masa ini masih belum diberikan pendisiplinan terkait itu. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan psikososialnya? Pada masa ini anak belajar untuk mengembangkan otonomi tentang kemandirian. Anak mulai belajar tentang mandiri. Kemudian juga anak mulai belajar bagaimana berinisiatif terhadap sesuatu hal. Nah, kalau ternyata mereka gagal, mereka biasanya akan kemudian tadi jatuhnya menjadi mudah merasa malu, merasa bimbang begitu ya, merasa bersalah, tidak punya inisiatif, kurang mandiri dan sebagainya. Nah, pada masa usia ini anak bertanya tentang apapun yang mereka lihat begitu ya. Dan biasanya mereka juga suka berhayal tentang dunia lain bagi dirinya. Dunia lain maksudnya yang tidak apa artinya mungkin bagi orang lain itu tidak realistis begitu ya. Tetapi bagi mereka itu sesuatu yang menyenangkan. Makanya usia-usia anak ini kadang-kadang kita tidak tahu yang dia ceritakan itu hal yang benar atau yang enggak gitu ya. Itu khayalannya atau realitas begitu. Nah, kemudian untuk perkembangan imannya, anak masuk dalam tahap intuitif proyektif, di mana anak kemudian punya keinginan untuk mengekspresikan dorongan hatinya, keinginan hatinya begitu. Tapi di satu sisi dia punya sisi ketakutan akan ancaman kalau misalnya ternyata dia melakukan pelanggaran gitu ya, seperti itu. Nah, di sini anak mulai belajar bagaimana menghayati Tuhan. Anak bisa mulai belajar menghayati Tuhan tuh sebagai sosok pelindung, pengasuh, pemelihara. Jadi anak belajar melalui orang tuanya yang melindungi, yang mengasuh, yang memelihara, yang memberikan apa yang mereka perlukan. Nah, di sini anak mulai bisa dikenalkan tentang Tuhan dalam kehidupannya. Nah, tetapi anak belum bisa menghayati perasaan tentang orang lain. Jadi anak masih melihat dari sudut pandangnya sendiri. Ada sisi egosentris. Jadi yang menjadi pusat adalah dirinya. Jadi belum bisa berempati, belum bisa seandainya saya menjadi orang lain itu seperti apa, itu agak masih belajar begitu. Nah, berikutnya
Anak usia 7 sampai 9 tahun, nah itu yang jelas perkembangan fisiknya makin aktif begitu ya. Makin makin baik, pertumbuhan fisiknya makin bagus, dia pasti juga akan menjadi lebih aktif, seolah-olah seperti dia berlebih gitu ya, anteng kitiran gitu ya. Kalau orang Jawa bilang. Jadi kayaknya seperti seperti apa namanya? Kitiran tuh apa ya? Kipas angin gitu ya, bergerak terus gitu. Nah, karena dia tenaganya berlebih, karena dia senang dengan dia sudah bisa melompat, bisa berlari, bisa ininya, makanya dia akan berusaha menyalurkan energinya tadi dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Makanya kalau di sini kebutuhan yang perlu disalurkan tadi kebutuhan fisiknya, termasuk kegiatan aktivitas fisik itu perlu apa namanya diberikan kepada mereka. Nah, pada saat ini banyak anak juga sudah mulai akil balik, meskipun ada yang juga belum ya. Nah, ada anak yang mulai menstruasi usia 9 tahun ataupun juga mulai apa namanya mimpi basah begitu ya. Nah, anak mulai perlu pendampingan orang tua, dijelaskan tentang apa hal-hal apa yang ada dalam dirinya, mengapa mereka mengalami seperti itu dan apa yang harus dilakukan terhadap organ-organ fisiknya tersebut. Nah, kemudian perkembangan kognitifnya anak di situ tahap operasional konkret di mana anak mulai bisa berpikir secara logis tapi sifatnya konkret, masih belum bisa abstrak ya. Jadi yang nyata, yang kelihatan, yang konkret itu yang bisa di apa namanya dipikirkan oleh anak. Tetapi pada saat ini anak sudah mulai bisa memberikan penilaian, mengelompok-kelompokkan. Kemudian anak juga sudah mulai tahu tentang bagaimana hukum sebab akibat. Oh, kalau saya melakukan seperti ini, akibatnya seperti ini. Nah, itu anak sudah mulai bisa mempelajari atau memahami itu. Nah, terkait dengan perkembangan moralnya, ada yang namanya moral otonom, ini masuk tahapan seperti itu. Anak sudah mulai suka bermain dengan aturan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada aturan mainnya. Kalau sebelumnya belum bisa gitu ya, belajar tentang aturan. Nah, usia ini anak sudah mulai, karena ini masa usia sekolah ya. Usia sekolah itu kan usia di mana ada beberapa aturan. Masuk misalnya pukul 7 gitu ya, sampai selesai pulang jam 12 dan sebagainya. Anak mulai belajar tentang aturan sehingga dia juga bisa tahu kegiatan-kegiatan yang ada aturan bermainnya. Saya bisa mengikuti aturan tersebut. Nah, pada tahap ini anak juga belajar moralitas didasarkan pada konsekuensi fisiknya. Benar salahnya itu konsekuensi fisik juga. Kalau dia misalnya salah, akibatnya apa, hukumannya apa, begitu ya, yang langsung dia rasakan pada dirinya sendiri. Jadi karena ini fasenya orientasinya masih pada diri sendiri, maka ketika dia mengalami konsekuensi pada dirinya sendiri, itu akan lebih bisa dirasakan gitu ya. Dia bisa tahu itu benar atau salah kalau itu terkait dengan dirinya, untuk kepentingan diri pribadinya. Dia mau melakukan sesuatu yang baik, misalnya berbuat kebaikan, itu juga untuk fokusnya masih untuk dirinya sendiri. Nah, untuk psikososialnya bagaimana? Tahap psikososial anak mulai belajar kerajinan, di mana anak mulai belajar tentang tadi apa namanya bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan, ya. Perlu rajin untuk dia bisa mendapatkan prestasi tertentu gitu ya. Nah, di sini anak mulai mengembangkan pengetahuan, keterampilan di sekolah. Nah, disinilah sebetulnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak adalah kebutuhan terkait dengan penghargaan ataupun apresiasi. Itu menjadi hal yang penting. Kenapa begitu? Karena ketika dia melakukan sesuatu sekecil apapun, kita perlu memberikan apresiasi. Tapi apresiasi penghargaan itu yang sifatnya realistis ya, tidak bombong yang tidak ada pada orang itu, anak itu. Misalnya contohnya, kalau anak tersebut itu suaranya fals misalnya, ya jangan kita puji, aduh suaramu bagus sekali ya. Nah, itu tidak realistis Bapak Ibu. Jadi kita puji, kita apresiasi hal apa yang ada pada diri anak itu. Nah, apresiasi yang realistis itu membuat dia kemudian mengembangkan perasaan kepercayaan dirinya makin bertambah, jadi dia makin termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan lebih rajin, lebih baik. Nah, pada tahap
perkembangan iman di sini muncul tahap perkembangan mistis harafiah di mana anak mulai berpikir secara logis, kemudian berpikir terkait dengan kategori-kategori begitu ya. Tetapi sebetulnya tadi berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengamatannya. Nah, di sini orang tua ataupun juga lingkungan terdekat, significant person dia, orang yang berpengaruh dalam hidup anak itu adalah orang tua maupun orang yang terdekat dalam hidupnya. Itu menjadi sumber otoritas. Sumber yang menjadi model, yang menjadi figur yang kira-kira bisa dalam tanda petik diikuti oleh anak tersebut. Maka sebetulnya pada tahap ini orang tua masih bisa berkontribusi begitu ya, menjadi mengontrol supaya bisa menjadi figur model yang diikuti oleh anak. Bukan hanya orang tua sebetulnya, kakak-kakak guru sekolah minggu, kalau itu adalah significant person buat anak tersebut, itu juga bisa menjadi sumber otoritas bagi mereka untuk bisa belajar tentang iman kepada Tuhan. Nah, usia ini sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan sikap egosentrisnya. Mulai tidak fokusnya pada dipandang orang lain. Bagaimana kalau orang lain, bagaimana kalau jadi orang lain seperti apa, begitu ya. Membayangkan seandainya orang lain, saya menjadi orang lain, gitu ya. Itu rasanya seperti apa? Itu sudah mulai bisa berempati. Nah, di sini anak usia ini kita bisa anak mulai belajar tentang Allah dan relasinya dengan Allah itu terkait dengan bagaimana dia menggambarkan Allah sebagai raja yang membuat undang-undang, aturan. Karena tadi di sini anak usia ini adalah anak usia yang belajar aturan bersama. Makanya dia memahami Allah sebagai pembuat aturan, boleh tidak boleh, orang termasuk tadi moralitasnya itu dasar sikap kejujuran, keadilan, gitu ya, itu didasarkan dari bagaimana pandangan dia terhadap Allah yang memiliki atau mempunyai berbagai macam aturan. Kemudian usia selanjutnya pertumbuhan badannya makin optimal begitu, makin aktif biasanya. Ini secara normalnya begitu. Meskipun sekali lagi ada mungkin anak-anak yang tidak mengikuti tahap perkembangan secara normal. Artinya mereka juga punya tenaga yang cukup banyak sehingga itu perlu disalurkan. Aktivitas-aktivitas fisik itu perlu banyak dilakukan. Nah, di sini anak mulai belajar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, baik fisik maupun psikisnya. Karena di sini juga tadi mulai masa akhir balik tadi ya, di mana ada anak mulai menstruasi, kemudian ataupun juga mulai mimpi basah. Nah, untuk perkembangan kognitifnya ini masuk dalam tahap operasional formal, di mana mulai kematangan intelektual itu mulai terbentuk, anak mulai bisa berpikir logis dan mulai bisa berpikir secara abstrak, bisa mulai berpikir hipotetik gitu ya, menduga, gitu ya. Mulai berpikir yang sistematis, tidak melompat-lompat dulu. Kemudian dari sebab akibat juga sudah mulai pasti akan anak mulai bisa berpikir tentang itu. Nah, di sini tidak lagi bergantung pada dunia realitas real gitu ya, tapi anak sudah mulai masuk dalam dunia ide-ide yang sifatnya abstrak. Nah, untuk perkembangan moral masuk dalam tahap konvensional, anak mulai bisa belajar terkait dengan keputusan moral itu didasarkan pada persetujuan kelompok. Nah, karena ini mulai masuk masa menjelang masa remaja begitu ya. Jadi mulai teman sebaya, kelompok itu menjadi hal yang penting bagi dia. Makanya nih orang tua perlu melihat, tahu siapa teman-teman anak saya, apakah teman-teman yang positif, yang kondusif atau tidak. Karena di sini moralitasnya itu lebih banyak didasarkan pada persetujuan kelompok. Banyak anak terjatuh ketika dia berada pada situasi punya teman yang tidak kondusif, teman-teman yang punya perilaku negatif. Karena apalagi teman-teman itu menjadi tadi acuan bagi mereka, makanya baik benarnya itu menurut kata teman gitu, bukan kata orang tua lagi. Nah, di sini anak mulai
mulai belajar menjadi anak manis dalam arti mulai mengetahui tentang aturan, kemudian tadi saya ketika berperilaku yang baik itu saya akan diterima oleh kelompok saya, lingkungan saya. Kalau tidak ya saya akan ditolak, saya tidak akan bisa masuk di dalam kelompok tersebut. Di situ anak mulai belajar tentang bagaimana hukum dan ketertiban. Nah, untuk perkembangan psikososialnya masih dalam tahap kerajinan versus perasaan rendah diri. Di sini tadi saya katakan kita sebagai orang tua ataupun guru sekolah minggu perlu memberikan kebutuhan anak terkait dengan apresiasi, dalam hal ini pujian untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, anak-anak yang mulai masuk usia remaja ini sebetulnya ada krisis yang bisa terjadi dalam tahap ini, yaitu krisis identitas. Anak mulai belajar, pengen tahu siapa saya, mau masa-masa pencarian identitas jati diri di sini ya. Nah, di sini juga kalau itu tidak berlangsung dengan baik, maka anak bisa kemudian mengalami kebingungan peran pada usia remajanya begitu. Nah, kadang-kadang pada usia remaja itu bingungnya seperti ini. Secara tubuh sudah kelihatan seperti anak dewasa, udah besar ya, tapi kan pikiran masih belum matang seperti orang dewasa. Orang kadang-kadang bilang gini, misalnya dia masih seperti anak kecil, maka orang tua akan mengatakan, nah kamu itu sudah besar loh, gitu ya. Jangan seperti itu, gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya anak usia ini mulai jatuh cinta pada lawan jenisnya, mulai kemudian mulai PDKT, mau mulai pacaran begitu, kemudian kamu jangan pacaran dulu karena kamu masih kecil. Nah, itu kan juga akhirnya menjadi ada kebingungan begitu ya. Bisa terjadi timbul kebingungan tersebut. Nah, makanya memang masa-masa remaja, masuk masa remaja itu menjadi masa yang perlu pendampingan tersendiri. Nah, di sini anak belajar bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, orang tua sifatnya memberikan support dan juga mencarikan atau lingkungan yang kondusif buat mereka. Kemudian perkembangan iman masih masuk dalam kepercayaan mistis harafiah. Anak mulai juga masuk dalam masa kepercayaan sintetis konvensional. Di situ di mana dia kepercayaan kepada Allah itu bergantung pada lingkungan teman sebayanya, orang-orang terdekat. Jadi tadi, bagaimana dia belajar tentang Allah itu dari lingkungannya, dari keluarganya, dari masyarakat, dari kelompok agama, ataupun juga dari teman sebayanya. Dia melihat Allah sebagai sosok pribadi yang mengenal dia, yang secara personal begitu ya. Nah, itu adalah tahap perkembangan yang ada pada anak. Kenapa tadi saya sampaikan? Karena supaya kita bisa tahu kira-kira kita sebagai orang tua bisa memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan. Dan kalau misalnya mereka belum sampai pada tahap itu, apa yang harus saya lakukan nanti? Nah, Bapak Ibu, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Kalau faktor genetik itu terkait dengan tadi ya, bagaimana proses dalam sel telur tadi yang sudah dibuahi itu sebenarnya lebih banyak faktor genetiknya di situ. Nah, untuk faktor lingkungan itu ada faktor lingkungan pada saat pranatal di mana dia ada dalam kandungan ibu gitu ya. Di mana misalnya gizi berpengaruh, bagaimana orang tua makan gitu ya, kemudian mencukupkan segala kebutuhan nutrisi dan sebagainya ketika hamil gitu, itu kan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak pada masa pranatal. Nah, pada saat postnatal, ketika dia setelah lahir, di situ anak mulai belajar sebetulnya setelah dia lahir. Belajar tentang lingkungannya tadi sesuai dengan tahap perkembangannya yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kembali ke topik kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak apa yang perlu kita berikan gitu ya sebagai orang tua ataupun sebagai guru sekolah minggu. Ada 3 kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Jadi supaya tumbuh kembang anak kita optimal. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan
kebutuhan fisik atau biologis. Dalam hal ini adalah asuh, gitu ya, pengasuhan. Bagaimana orang tua itu memberikan nutrisi kepada anaknya, kemudian memberikan imunisasi sesuai dengan tepat waktu, gitu ya, sesuai dengan masanya. Pengisian KMS-nya seperti apa misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana kebutuhan mereka untuk bermain, aktivitas fisiknya tadi terpenuhi atau tidak, kemudian tidur. Anak-anak usia usia khususnya bayi gitu ya, 6-2 tahun tuh tidur menjadi kesempatan untuk proses di mana pertumbuhan sel-sel otak begitu ya, ataupun juga, nah makanya sebetulnya kenapa kok anak-anak untuk usia bayi itu memang tidur terus ya, banyak jam tidurnya. Nah setelah itu anak-anak mulai lebih sedikit, maksudnya jam tidurnya malah mulai berkurang dibandingkan pada saat masa masa bayi tadi. Tetapi tetap saja kebutuhan tidur itu menjadi hal yang penting. Kadang-kadang sekarang ini anak tidak mau tidur siang begitu ya, karena main game terus. Orang tua perlu sebetulnya melihat bahwa tidur itu juga sebagai kebutuhan yang penting, karena masa di mana masih ada pertumbuhan fungsi-fungsi syaraf yang ada di dalam otak itu pada saat tidur. Nah, termasuk juga pelayanan kesehatan anak itu fisik biologis. Intinya adalah sebetulnya kebutuhan fisik itu di mana ada juga kebutuhan sandang, pangan maupun papan itu masuk di dalam kebutuhan fisik itu. Nah, kita sebagai orang tua itu juga harus memperhatikan kebutuhan itu dan memenuhinya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang ataupun emosi. Kebutuhan psikologis gitu ya. Kebutuhan psikologis, kasih sayang dan emosi. Di sini disebutkan sebagai asih. Kan orang tua itu harus asah, asih, asuh. Tapi ini sebetulnya dibalik ya. Asuh dulu, asih, baru asah. Tapi sebenarnya tiga-tiganya terkait sebetulnya ya. Tidak berarti harus merupakan tahapan gitu. Tidak ya. Nah, kebutuhan kasih sayang ataupun emosi itu yang seperti apa? Ya, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan diapresiasi, dihargai, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, dipercaya, kepercayaan, gitu ya. Dan kemudian kelekatan kepada orang tuanya. Nah, di sini orang tua perlu menunjukkan gitu ya kebutuhan itu. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu Saudara, orang tua seringkali merasa sudah memberikan, tapi sayangnya anak-anak tidak menangkap atau tidak mempersepsikan bahwa kebutuhan saya itu terpenuhi gitu. Tidak, orang tua saya belum memberikan itu gitu. Nah, makanya sebetulnya perlu menyamakan persepsi. Bahkan kalau misalnya anak itu sudah mulai besar, perlu bisa diajak diskusi, diajak ngobrol gitu ya. Nah, kebutuhan penerimaan kita bisa menggunakan gestur kita, bahasa tubuh kita. Kalau masa bayi ya dengan didekap, didendong, itu juga bagian dari penerimaan gitu ya. Anak bisa merasakan dia diterima atau ditolak itu dari bahasa nonverbal kita. Anak juga bisa merasakan bukan hanya dari bahasa lisan kita gitu ya, tapi dari bahasa nonverbal, gestur kita pun juga menjadi hal yang penting untuk ditunjukkan kalau kita menerima. Karena tadi pelukan, perhatian itu menjadi hal penting. Tatapan mata, kalau misalnya berbicara gitu ya, kita juga perlu berbicara dengan kontak mata begitu. Itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan anak kita. Tidak sambil ngobrol tapi sambil pegang HP masing-masing. Nah, itu anak akhirnya tidak merasa kalau diperhatikan. Tuh, itu contohnya seperti itu. Jadi memang perlu ditunjukkan supaya anak itu memang betul-betul merasakan, bukan hanya dikatakan saja, tapi memang dengan bahasa tubuh kita, bahasa gestur kita, seluruh dari gerakan tubuh kita, mata kita gitu ya, itu bisa menunjukkan penerimaan. Nah, terkait dengan apresiasi tadi sudah saya katakan, penghargaan, apresiasi itu menjadi hal yang penting dari anak usia kecil.
tadi memang ada tahap-tahap di mana yang paling butuh gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Mana yang paling butuh apresiasi gitu ya. Mana yang lebih butuh dulu yang penerimaan. Nah, apresiasi tadi sesuai dengan kondisi senyatanya, real atau realistis. Jangan yang tidak ada pada diri anak. Jadi orang tua perlu tahu apa saja sisi kebaikan, kelebihan-kelebihan anak yang perlu diapresiasi. Sekecil apapun perlu kita apresiasi. Apresiasi tidak harus berupa dalam bentuk materi, tetapi bisa juga dengan menggunakan menunjukkan perhatian tadi gitu ya, ataupun juga dengan pujian, itu juga bentuk apresiasi. Nah, tadi perhatian, berikan waktu yang memang memadai. Nah, memang waktu itu juga masing-masing juga bisa berbeda. Ada anak yang memang membutuhkan waktu yang, maksudnya butuh waktu yang berkualitas yang banyak gitu ya. Ada anak mungkin bukan itu, waktu nggak tidak terlalu sih gitu ya. Tapi makanya sebetulnya kita yang perlu peka. Anak saya itu bahasa kasihnya apa gitu ya. Nah, kalaupun kita itu sibuk sebagai orang tua, saya kira memang orang tua zaman sekarang itu tantangannya besar ya Bapak Ibu, Saudara. Karena hampir di antara kita banyak yang bekerja begitu, sibuk. Nah, seringkali kita menyerahkan tugas-tugas kita sebagai orang tua itu kepada asisten rumah tangga kita. Nah, jangan begitu, kita juga perlu memberikan itu. Kita tetap mengagihkan waktu untuk mereka ngobrol, untuk bersaat teduh bersama, kalau memang itu sesuai dengan waktunya ya. Makan bersama sebagai hal yang bisa digunakan, dipakai untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang, dan bisa berkomunikasi di antara keluarga tersebut. Yaitu yang bisa dilakukan. Dan kasih sayang tidak selalu dalam bentuk material. Kadang-kadang banyak juga antara kita yang misalnya merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan waktu gitu ya, tidak bisa menemani, akhirnya yang dipenuhi adalah sisi fasilitas. Fasilitasnya dipenuhi. Meskipun anak itu tidak butuh tapi diberikan. Nah, itu malah justru bisa berbahaya. Nah, kita perlu lihat memang kalau belum butuh ya jangan diberikan fasilitas itu. Nah, itu perlu kepekaan kita sebagai orang tua. Termasuk tadi pemberian rasa aman. Dan juga belajar mempercayai anak. Kadang-kadang orang tua itu karena mungkin merasa lebih tua gitu ya dibandingkan anak, lahirnya lebih jauh duluan gitu ya, sehingga alah kamu nggak bisa melakukan itu. Nanti kalau kamu ini mencuci alat makan kamu gitu, nanti malah pecah. Nah, itu kan sebetulnya menunjukkan kita nggak percaya sama anak. Nah, padahal sebetulnya sejak kecil anak mulai dibiasakan juga tadi ketika anak mulai tahap kemandirian, mulai pada masa usia mulai menjelang masuk sekolah, itu anak dibiasakan mulai mencuci piring makan, gelasnya gitu secara mandiri. Kalau takut pecah bisa diganti dengan yang plastik misalnya begitu. Kalaupun misalnya belum bersih, masih kotor, jangan pernah mencuci kembali di depan anak. Karena itu betul-betul sama saja menunjukkan bahwa apa yang dilakukan anak itu tidak dihargai. Nah, itu ketika itu ditunjukkan di depan anak akan belajar, saya itu tidak dipercaya oleh orang tua saya. Nah, orang tua perlu belajar mempercayai anak itu bisa, anak saya sanggup. Termasuk juga ini sebenarnya terkait juga dengan stimulasi ya, termasuk juga ketika melatih anak untuk belajar hidup, karena hidup itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Hidup itu harus diperjuangkan, dan orang tua tidak akan selamanya menunggui anak. Ada saatnya kita mungkin ya kita tidak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Justru bagaimana kita nanti masuk ke dalam stimulasi ini. Kebutuhan stimulasi, kita perlu mengasah, melatih, merangsang gitu ya, kemampuan anak, baik kemampuan sensorik, motorik, emosi gitu ya, kemampuan sosialnya, kemampuan bicara, kemampuan kognitifnya belajar.
termasuk kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritualnya itu perlu dilatih. Karena itu tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu, tidak datang dengan tiba-tiba. Itu perlu latihan. Tidak 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 apa ada karena faktor genetikmu saja gitu ya. Begitu ceprol anak langsung mandiri. Tidak bisa begitu, perlu latihan. Nah, latihannya dari mana? Ya orang tua yang melatih. Seringkali orang tua merasa kamu terlalu lama kalau mengerjakan ini, udah biar aku aja. Nah, itu kita lupa. Dulu ada saat kecil pun, pada saat kita masih anak-anak, kita juga belum bisa. Makanya berikan kesempatan pada anak untuk belajar. Belajar dan melatih tadi kemandiriannya, kreativitasnya, masuk ke belajar untuk memimpin, begitu. Nah, kemudian ini juga selaras juga dengan teori kebutuhan manusia secara umum yang disampaikan oleh Abraham Maslow, di mana manusia termasuk anak memiliki kebutuhan yang pertama adalah fisiologis, tadi kebutuhan fisik begitu ya, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki, kemudian disayang, dicintai begitu ya, kebutuhan untuk dihargai, dan termasuk juga kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya. Kalau itu tidak dilatih, termasuk tadi, artinya kalau orang tua tidak menstimulasi tadi, maka sebetulnya anak juga tidak akan terpenuhi kebutuhannya itu, tidak akan belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, saya mau share sedikit Bapak Ibu Saudara, terkait dengan hasil penelitian disertasi saya tahun 2020, di mana di situ peran keluarga itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan seorang anak, khususnya kalau saya ini terkait dengan pengguna narkoba dan bagaimana dia menjadi residivis, ditangkap, masuk ke lapas dengan kasus narkoba berulang, begitu ya. Di sini keluarga itu menjadi penting sekali dan ternyata kontribusinya itu kontribusi yang utama. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit model residivisme narkoba. Bagaimana seorang anak itu bisa menjadi pengguna narkoba, kemudian akhirnya sampai kemudian dia mengulangi terus-menerus gitu ya, menggunakan narkoba, kemudian dia tertangkap dengan kasus narkoba, diproses secara hukum, masuk lapas, dan akhirnya keluar, tapi kembali lagi ke lapas lagi. Nah, ini diawali dari bahwa keluarga itu menjadi punya pengaruh yang penting. Jadi seseorang menjadi pengguna narkoba ataupun menjadi residivis narkoba itu dipengaruhi oleh dua faktor, Bapak Ibu. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor personal dalam diri yang bersangkutan, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor personal di sini ada kemampuan coping. Kemampuan coping itu adalah kemampuan mengatasi persoalan, menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, faktor yang utama, yang personal yang utama, yang kedua adalah standar personal ataupun standar norma yang rendah. Jadi berdasarkan temuan saya, ternyata para pengguna narkoba ataupun juga residivis narkoba itu, mereka memiliki kemampuan coping yang negatif, yang buruk, coping terhadap masalah. Jadi ketika dia menghadapi masalah apapun, entah itu masalah terkait dengan keluarga, masalah di pendidikan, masalah terkait dengan teman, masalah apapun itu semua orang membutuhkan kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, para pengguna narkoba, mereka memiliki kemampuan coping yang buruk, yang negatif. Selain kemampuan coping yang buruk atau yang negatif, artinya mereka tidak berani menghadapi masalah itu, mereka justru lari dari masalah, menghindari masalah, salah satunya dengan ke arah narkoba tadi ya. Selain tadi kemampuan coping yang negatif, tadi saya katakan, mereka memiliki standar personal, standar norma yang rendah. Dua tadi itu adalah dua faktor personal yang utama seorang menggunakan narkoba. Nah, ada faktor yang pendukung, yang personal, yaitu kebutuhan afeksi, kebutuhan untuk
diperhatikan, disayang, diterima, diapresiasi itu tinggi. Jadi mereka punya kebutuhan itu, tapi rupanya tidak dipenuhi oleh keluarganya, gitu ya. Nah, jadi dari mana mereka memiliki karakteristik personal yang seperti yang saya katakan ini, kemampuan coping yang negatif, standar norma yang negatif, kemudian kebutuhan afeksi yang yang tinggi tadi itu tidak terpenuhi oleh lingkungan keluarganya, karena ternyata keluarganya itu adalah keluarga yang memiliki pola asuh yang tidak konsisten antara orang tuanya, ayah dan ibunya. Sebagian besar mereka adalah permisif, yang menonjol, membolehkan apa saja asal anak itu senang, asal anak diem, ya, pokoknya dibolehin aja semuanya. Nah, selain permisif, mereka juga melakukan diskriminatif, terutama kalau mereka memiliki anak lebih dari satu, begitu ya. Di dalam keluarga ada inkonsistensi aturan. Jadi orang tua tidak ada aturan dalam keluarga. Selain itu, kalaupun ada aturan, aturan itu tidak ditegakkan. Jadi orang tua tidak membantu menegakkan, tidak ada, kalau dia melanggar, ya sudah dibiarin aja. Tidak ada konsekuensi yang diberikan oleh orang tua, tidak ada dalam tanda petik hukuman ya, atau pendisiplinan yang diberikan oleh orang tuanya. Membiarkan kesalahan itu terjadi. Bahkan orang tua menjadi model pelanggaran kesalahan itu sendiri. Nah, yang berikutnya tadi, kebutuhan afeksinya dan apresiasinya ternyata mereka kan tinggi, tapi di dalam keluarga itu tidak terpenuhi. Orang tua tidak memberikan itu kepada anak. Anak tidak menangkap orang tua memberikan perhatian, mencintai, menghargai, menerima. Gitu. Bahkan orang tua itu adalah orang tua yang menuntut. Gitu ya. Nah, karena kondisi orang tuanya seperti itu, membuat anak menjadi tadi punya karakteristik personal yang copingnya negatif, standar personalnya normanya yang rendah, dan kebetulan karena kebutuhan afeksinya tinggi yang tidak terpenuhi, mereka lari ke kelompok negatif. Nah, biasanya lari ke kelompok negatif itu pada saat remaja ya. Betul Bapak Ibu, karena pemakaian narkoba itu pada penelitian saya ini memang lebih banyak pertama kali dari SMP pada masa remaja. Tadi masa-masa di mana kelompok sebayanya itu menjadi yang utama, yang menentu gitu. Padahal kelompok negatif yang memenuhi kebutuhan afeksi mereka itu adalah kelompok yang negatif. Mereka perokok, peminum, pemakai narkoba, punya gaya hidup bebas, tapi mereka memberikan afeksi yang positif untuk anak-anak tersebut. Sehingga mereka akhirnya kemudian mulailah mengenal narkoba itu. Nah, karena pengelolaan emosinya rendah, kemudian dia tidak bisa berpikir panjang ke depan, gitu ya. Regulasi dirinya juga tidak bagus, akhirnya mereka menggunakan narkoba. Nah, ketika mereka menggunakan narkoba, ada risiko pemakaian narkoba itu adalah ada adiksi psikologis, di mana mereka akan kalau misalnya tidak menggunakan, kalau melihat barangnya itu kadang-kadang kemudian kepingin pakai gitu ya. Dan selain itu mereka punya drug expectation, jadi punya harapan positif kalau saya menggunakan narkoba, saya akan jadi akan percaya diri dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ada pemikiran yang keliru terkait dengan narkoba. Di sisi lain, ketika dia menggunakan narkoba itu, mereka punya self contempt yang rendah. Self contempt itu adalah rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah yang rendah, tidak merasa itu sebagai suatu kesalahan, karena mereka tadi punya kekeliruan dalam berpikir, punya harapan yang besar positif terhadap narkoba tadi. Nah, setelah pemakaian terus-menerus, begitu akhirnya mereka ditangkap, masuk ke dalam proses hukum, masuk lapas, tapi rupanya di lapas itu sendiri juga tidak, proses rehabilitasi tidak berjalan dengan optimal begitu ya, dan di situ juga ada bias kognitif, ada distorsi kognitif, gangguan, maksudnya cara berpikir yang keliru begitu pada diri para narapidana narkoba tadi. Mereka merasa narkoba kan bukan kejahatan yang ini kan merugikan untuk diri saya sendiri, bukan orang lain gitu. Kalaupun saya menjual narkoba itu kan sama-sama transaksi ya, mereka mau ya sudah, nah itu. Nah, akhirnya itu membuat mereka mengalami
pemikiran yang keliru di dalam penggunaan narkoba itu sendiri, dan juga ketika berada di lapas. Ketika mereka sudah selesai, mereka sudah keluar dari lapas, kembali ke rumah, ternyata keluarga tidak berubah. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka kembali lagi ke lapas kembali. Karena keluarga tetap keluarga yang tidak memberikan perhatian, tidak memberikan tadi. Jadi tidak ada perubahan dalam diri keluarga yang tadi, karakteristik keluarga tadi, sehingga akhirnya memunculkan potensi mereka mengulang kembali dan jatuh kembali ke lapas karena proses hukum, karena pemakaian narkoba tersebut. Nah, itu tadi sekedar sharing saya betapa peran orang tua itu menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam hal ini adalah tadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok anak, gitu ya. Itu menjadi hal yang penting, termasuk bagaimana mengajarkan anak menghadapi masalah, gitu ya, dan juga memberikan norma-norma yang baik atau salah, gitu ya. Anak belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, di sini tadi saya katakan perlu persepsi yang sama antara orang tua dan anak. Kadang-kadang orang tua merasa sudah memberikan, tapi anak tidak menangkap. Tidak, oh enggak, orang tua saya tidak memberikan itu kok. Nah, ini perlu disamakan persepsinya. Bagaimana cara menyamakan? Duduk bersama, dibangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, keselarasan antara ayah dan ibu itu penting ketika dalam proses pengasuhan. Karena ketika tidak selaras, tadi bisa terjadi anak menjadi kebingungan, mana yang harus diikuti, mereka tidak punya standar yang benar yang mana, gitu. Sehingga akhirnya punya potensi berperilaku yang tidak baik. Salah satunya tadi contohnya dalam penelitian saya adalah penggunaan narkoba. Dan yang ketiga, orang tua menjadi model, teladan dalam hal apapun, termasuk dalam tadi menjalani kehidupan sekarang ini. Nah, itu saja paparan dari saya. Demikian Pak Himawan, monggo silakan bagi teman-teman yang akan sharing ataupun juga berbagi pengalaman terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok dasar atau dasar anak. Monggo, saya kembalikan ke Pak Himawan. Bu Kris, terima kasih apa yang sudah disampaikan, dan itu pasti akan membuat kita punya banyak pemahaman yang baru dan menolong kita untuk terus melangkah dalam pelayanan anak. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, rasanya ada 3 hal penting yang disampaikan beliau ya. Bagaimana kita perlu memperhatikan proses tumbuh kembang anak, penting sekali. Lalu kita perlu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, tadi beliau menyampaikan ada kebutuhan dasar anak yang mesti kita tahu juga dan mesti kita perhatikan, yang disebutkan ada 3 yang utama itu. Itu 3 hal yang secara garis besar disampaikan beliau pada sore hari ini, termasuk pengalaman beliau berkaitan dengan disertasi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang waktunya untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak ingin bertanya, boleh mengangkat tangan, raise hand, atau boleh menulis dalam chat ya. Silahkan, apakah ada yang ingin memberikan respon atau memberikan tanggapan atau ingin bertanya atau berbagi pengalaman atau apa. Waktu kita masih panjang, masih 1 jam. Nanti Ibu Kris akan menolong kita memberikan tanggapan. Silakan kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu. Yang pertama Kak Uli, mari silakan Kak Uli. Monggo ya, langsung aja. Oke. Terima kasih Pak. Selamat sore Ibu Kris. Ya, saya dengan Kak Uli. Kak Uli. Ya, saya dengan Kak Uli dari Bogor. Saya melayani di pelayanan anak di PBC Baot. Saya ingin bertanya begini Bu, kan tadi kan Ibu bilang bahwa kakak layan atau pelayan sekolah minggu itu juga perlu mengetahui tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi memantau juga tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana yang saya alami begini Bu, anak itu merasakan ayahnya sebagai monster. Ini anak-anak kelas 3, 4 SD begitu Bu ya. Dia mengalami ayahnya itu sebagai monster. Ketika pandemi kemarin itu ayahnya diputus hubungan kerja, sehingga ayahnya tidak menjadi pencari nafkah.
ibunya ya yang mencari nafkah gitu. Nah, akibatnya si ayah itu menjadi uring-uringan gitu di rumah, marah-marah dan sebagainya. Nah, perubahan ini menjadikan si anak itu menganggap ayahnya itu menjadi monster baru di rumah. Ketakutan seperti itu akhirnya membuat si anak menjadi seorang anak yang penakut gitu ya, menjadi seorang anak yang membenci ayahnya begitu. Nah, itu bagaimana kami para pelayan ini menghadapi hal seperti itu, Bu? Karena jujur saja kan kita juga tidak bisa terlalu mengintervensi keadaan rumah tangga orang ya, gitu ya. Tapi bagaimana kita dalam hal ini menyelamatkan si anak ini? Itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Iya. Bu Kres, monggo langsung aja. Monggo, Oh, Pak. baik. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Uli. Iya, terima kasih, Bu. Ketika kita sebagai guru sekolah minggu ya, lihat bahwa anak sekolah minggu kita itu punya pandangan yang kurang tepat terhadap ayahnya begitu ya tadi. Karena memang ada latar belakangnya seperti tadi, ayahnya sebagai monster, artinya berarti kan menakutkan ya. Kan tidak ada monster yang maksudnya yang lucu, yang kemudian baik, itu kan sangat jarang kan. Namanya biasanya monster itu identik dengan sesuatu yang menakutkan. Artinya bahwa sebetulnya relasi antara anak dan ayah itu menjadi tidak baik atau potensial ada persoalan atau terganggu gitu ya. Nah, anak tidak merasa aman lagi pada ayahnya karena dia merasakan kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan mungkin baik verbal ataupun mungkin non verbal juga, saya nggak tahu apakah juga mengalami kekerasan fisik juga, Bu? Kak, masih mute. Kak Uli? Maaf ya, secara non verbal saya kurang mengetahui lebih lanjut, tapi kalau secara verbal iya. Oke, baik. Ya. Nah, ketika itu sudah tersampaikan, artinya kan sebetulnya guru sekolah minggu itu, kakak-kakak sekolah minggu, kita perlu punya kepekaan terhadap anak-anak kita selama proses pembelajaran sekolah minggu gitu ya. Apa-apa saja yang ada di dalam sekolah minggu perlu kita lihat. Nah, ketika kita mendapatkan informasi dari anak dan bagaimana pandangan anak terhadap ayah yang seperti itu, nah kita perlu sebagai guru sekolah minggu membangun komunikasi terhadap orang tua. Jadi kita bisa mengajak bicara orang tua, mungkin sementara ini mungkin ibunya dulu gitu ya yang diajak gitu ya. Kalau misalnya belum bisa dengan ayahnya langsung, karena mungkin kalau bisa dua-duanya kan menjadi lebih baik. Mungkin bisa bicara dulu dengan ibunya, bisa diceritakan tentang tadi, oh di sekolah minggu kok anak ini kok bisa punya pandangan terkait dengan ayahnya yang begini ya, ayahnya yang monster ya. Kenapa ya Bu? Maksudnya bisa disampaikan. Jadi intinya Kak Uli menceritakan apa yang ada di dalam pengalaman sekolah minggu itu yang terkait dengan anak. Dan itu dikomunikasikan kepada orang tua supaya orang tua juga tahu. Itu bisa menjadi feedback buat mereka. Menjadi umpan balik untuk masukan. Nah, diajak bicara supaya bisa lebih memahami situasinya seperti apa. Nah, bila dimungkinkan ya tadi, termasuk mengajak bicara dengan orang tuanya, yaitu dalam hal ini adalah ayahnya begitu ya. Bukan dalam rangka kepo atau campur tangan yang sifatnya mau campur tangan urusan rumah tangga orang begitu ya, bukan, tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan anak sekolah minggu dari Kak Uli ini. Ketika anak sudah mengeluhkan begitu, artinya dia ada perasaan tidak nyaman, tidak aman. Nah itu kalau dibiarkan terus, misalnya guru sekolah minggunya juga tidak menyampaikan kepada orang tua dan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar untuk keperluan itu, ya itu akan menjadi berisiko untuk anak, nanti akan menjadi lebih persoalan jadi lebih besar. Nah, ketika diajak bicara tadi, kita tahu apa yang terjadi, misalnya kemudian kalau misalnya diperlukan, misalnya dalam arti misalnya barangkali kalau merasa guru sekolah minggunya juga tidak semua orang ya, artinya orang yang ketika misalnya tidak berarti melibatkan semua orang yang ada dalam guru sekolah minggu itu. Kalau misalnya di sini penanggung jawab sekolah minggu siapa yang tahu tentang kondisi anak itu yang kemudian mengajak bicara kepada orang tuanya. Nah, supaya
nanti ada juga pemahaman terhadap situasi orang tua, tapi juga orang tua perlu juga punya pemahaman dampak yang dilakukan oleh mereka terhadap anak itu ternyata berdampak loh ya. Nah kalau ini tidak ada perubahan akan menjadi berisiko lebih lebih besar lagi masalahnya. Mumpung belum terlambat begitu ya, kita bisa meminimalkan risiko itu dengan cara kita penyambung komunikasi tadi supaya bisa dicarikan jalan keluar tadi. Saya kira mungkin itu Pak Uli. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Ada kakak-kakak yang lain yang ada ingin? Pertanyaan di chat kalau nggak salah. Ya, itu nanti hal yang teknis mungkin Bu, nanti bisa dijawab bersamaan aja. Ya. Okay. Tapi mungkin penting untuk diketahui itu Bu Kris ya, membedakan antara saya melihat ada kebutuhan anak di sekolah minggu dan saya merasa itu bukan urusan saya karena itu mengganggu rumah tangga orang. Nah itu hal seperti itu kan seringkali menjadi perasaan itu. Ini bagaimana apa ya Bu, menjembataninya supaya saya mengatakan ya ini memang harus dilakukan gitu. Iya, betul. Karena memang begini Pak, orang kadang merasa sungkan, tidak enak, tidak nyaman ya. Seolah-olah kita kayak campur tangan urusan rumah tangga orang gitu. Padahal sebetulnya sudah ada undang-undang ini ya, undang-undang terkait dengan KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, siapapun orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, entah itu antara suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan sebagainya. Kalau tidak melaporkan, malah justru bisa dipidanakan sebetulnya begitu. Itu menjadi proses sebenarnya perlu kita sadari dulu begitu, bahwa ini sudah bukan ranah pribadi lagi, ini sudah mulai ranah publik sebetulnya karena sudah ada undang-undangnya dan itu bisa masuk jalur pidana begitu. Makanya kalau kita melihat bahwa yang dilakukan orang tua itu berdampak negatif pada anak, baik itu fisik, terutama kemudian psikologis gitu ya. Nah kita perlu ya jangan langsung lapor ke polisi dulu lah. Gitu. Nah kalau sudah benar-benar tidak bisa ini ya kita bisa melaporkan untuk ini ke polisi. Tapi kita perlu tadi saya kira akan sangat baik memang tidak berdiri sendiri antara guru sekolah minggu dan orang tua ya. Kalau di tempat saya dulu di GKI Tegalrejo Salatiga ada pertemuan rutin paling tidak 1 semester sekali, paling tidak antara orang tua dengan orang tua dengan guru sekolah minggu, di mana biasanya itu kalau mau naik kelas atau awal tahun ajaran baru begitu ya, di mana di situ ada obrolan bersama menyampaikan tentang bagaimana perkembangan anak selama sekolah minggu gitu ya, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua terkait dengan amatan guru sekolah minggu selama proses anak-anak belajar di sekolah minggu begitu. Nah, itu sebagai masukan juga. Nah, ketika itu di dalam pertemuan itu dikomunikasikan secara rutin, misalnya setidaknya semester sekali, itu menjadi hal yang baik sebagai sarana komunikasi bersama. Jadi supaya orang tua pun tahu bahwa sebetulnya bagaimanapun beban pengasuhan, tanggung jawab pengasuhan anak itu sebetulnya letaknya tuh pada orang tua gitu ya. Guru sekolah minggu sifatnya hanya membantu. Guru di sekolah sifatnya juga akan hanya membantu. Makanya perlu tadi membangun komunikasi yang reguler supaya kalau komunikasi itu sudah reguler setiap semester sekali itu akhirnya menjadi kebiasaan, orang menjadi tidak merasa enak lagi, tidak nyaman lagi gitu kalau untuk menyampaikan sesuatu hal-hal yang terkait untuk kepentingan anak. Yang perlu diingat adalah ini untuk kepentingan anak, begitu ya, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Saya kira itu Pak Himawan. Baik, ya ini menarik sekali sebab itu kan menjadi hal yang sangat baik untuk guru sekolah minggu. Hadirnya guru sekolah minggu itu sangat berarti buat perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan anak. Sangat berarti sekali. Baik, saya membaca di chat Ibu Kris,
ada yang teknis ya. Kalau anak diajak nyanyi tapi nggak mau nyanyi, yang aktif gurunya saja, lalu bagaimana? Nah, itu kan ini metode mengajar sebenarnya ya. Tapi ya kalau Iya, betul. ibu berkenan menjawab, monggo. Tapi yang kedua, bahasa kasih itu munculnya di usia berapa ya biasanya anak-anak gitu. Nah, itu dua pertanyaan yang muncul di chat. Monggo kalau ibu berkenan menjawab, yang Ya, metode kalau berkenan menjawab, monggo. ya, terkait dengan metode ya, itu memang lebih ke metode, tetapi maksudnya begini. Nah, ketika misalnya kita meminta anak menyanyi, kita perlu cek juga. Maksudnya kadang-kadang, maksudnya ini juga ini usia kelas 6 ya. Nah, usia kelas 6 tadi kita cek dengan ciri-ciri, tanda-tanda atau karakteristik anak usia kelas 6 itu apa tadi kan? Itu kan usia sekolah yang menjelang remaja begitu ya, di mana peran kelompok itu menjadi hal yang penting gitu ya, tidak sendiri-sendiri lagi gitu. Nah, kita perlu memperhatikan itu, dan juga mungkin jenis nyanyian yang kita pilih itu juga mungkin perlu kita perhatikan. Kalau mungkin itu nyanyiannya terlalu kanak-kanak sekali, nah anak-anak usia segini kadang-kadang merasa aku udah besar, ngapain sih nyanyi seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang kalau nyanyinya itu gabungan antara kelas kecil sampai kelas besar, ini yang menjadi kadang-kadang menjadi tadi akhirnya anak yang sudah merasa besar kalau menyanyi yang dianggap itu anak, alah nyanyinya kayak anak kecil banget, akhirnya jadi tidak mau ikut merespon, kadang-kadang begitu. Nah, tetapi itu bisa dilibatkan, jadi kita bisa melibatkan mereka dengan cara mereka yang kemudian memilih lagu ataupun juga memimpin, bahkan mungkin juga mencari teman tadi karena usia kelompok ya, bersama teman yang lain untuk tadi memilih lagu dan kemudian menyanyikan lagu itu secara bersama-sama. Artinya keterlibatan mereka, keterlibatan aktif mereka itu menjadi hal yang penting supaya mereka juga belajar untuk membangun rasa percaya diri gitu ya. Tapi juga bisa juga belajar untuk tetap juga menghormati anak-anak atau orang lain begitu. Nah, saya ketemu sedikit usulan saya gitu ya, terkait dengan tadi ketika anak tidak mau diajak menyanyi gitu ya, diam saja. Yang aktif hanya gurunya. Atau kalau misalnya mendengarkan cerita. Kalau mendengarkan cerita, kalau anak-anak kelas 6 itu juga tadi libatkan mereka. Kalau kita yang terlalu banyak bicara, mereka kan cenderung jadi hanya diem. Apa ya? Tidak terlalu suka juga begitu ya mendengarkan. Nah, libatkan mereka dalam cerita. Bisa saja mungkin dibuat ceritanya mereka sebagai narasi yang menarasikan cerita itu, misalnya gitu kan. Itu bagian dari keterlibatan anak-anak tersebut. Saya kira itu usulan saya. Nah, untuk yang berhubungan dengan bahasa kasih, bahasa kasih itu terlihat dari umur berapa ya? Ya, Bapak Ibu sebetulnya kan bahasa kasih itu kan teorinya, saya kok tiba-tiba lupa. Ya, bahasa kasih itu ada bahasa sentuhan gitu ya, fisik sentuhan, kemudian ada dukungan sifatnya kata-kata yang apresiatif, yang mendukung gitu ya. Ada yang sifatnya hadiah biasanya berupa yang materi gitu ya. Ada yang sifatnya pelayanan, atau juga ada yang sifatnya waktu yang berkualitas. Nah, kalau masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Nah, sejak kapan anak membutuhkan bahasa kasih? Sejak kecil, sejak dini. Sejak dini. Bayi pun juga bisa membutuhkan bahasa kasih. Membutuhkan bahasa kasih. Nah, biasanya tadi menyesuaikan dengan tahapan perkembangannya ya. Kalau bahasa kasihnya bayi, biasanya karena dia masih menggunakan organ-organ panca inderanya, terutama mulutnya dan sebagainya gitu. Kita sentuh, kita peluk gitu ya. Kita kalau mengajarkan batita itu juga banyak menggunakan panca indera, gitu. Panca indera untuk dilibatkan, untuk supaya mereka bisa memahami. Nah, waktu saya kira juga waktu yang berkualitas itu juga bisa juga sejak kecil pun juga sudah bisa, sejak masa usia dini pun juga sudah bisa. Nah, cuma memang kadang-kadang budaya itu juga berpengaruh. Misalnya contohnya terkait dengan sentuhan atau bahasa kasih fisik. Ataupun bukan budaya saja, tapi juga bagaimana kondisi atau latar belakang orang tuanya seperti apa. Orang tua yang
misalnya yang tidak, kalau dia memiliki orang tua yang bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, biasanya juga tidak akan memberikan sentuhan fisik yang cukup banyak pada anak itu. Begitu. Nah, contohnya tadi, saya dan suami saya beda. Saya bahasa kasihnya termasuk sentuhan fisik, senang dipeluk, dicium, itu senang. Tapi karena memang sejak kecil, sejak bayi sampai besar gitu, keluarga saya cukup keluarga yang memang menunjukkan kasih dengan cara-cara hal tadi, pelukan, ciuman. Nah, beda halnya dengan suami saya, keluarganya, orang tuanya tidak begitu. Nah, perbedaan itu masing-masing orang juga kita tidak bisa menyalahkan. Yang penting adalah kepekaan kita melihat anak-anak kita itu bahasa kasihnya apa. Nah, taunya dari mana? Ya taunya kalau orang itu diberikan itu seneng, atau merasa, kalau orang senang kelihatan ininya dari ini. Ada anak-anak tertentu kalau misalnya dipeluk-peluk, dicium-cium, kalau sudah makin besar ya dia akan kadang risih, nggak mau. Ya sudah, kita jangan memaksa. Intinya kalau anak itu menunjukkan rasa tidak nyaman, tidak aman, ya betul, Gary Chapman, betul ya. Terima kasih Pak Hieronymus, saya tadi tiba-tiba kok lupa. Ya, itu yang penting adalah kepekaan kita sebagai orang tua melihat anak saya suka atau tidak, senang atau tidak. Dari mana kita tahu? Dari pengamatan kita. Dari ketika kita menstimulasi, memberikan, bagaimana responnya. Nah, itu yang penting adalah begitu. Sejak kecil, sejak bayi itu silakan diberikan bahasa kasih. Begitu, Bapak? Baik, sekarang Ibu? ya baik. Ada Kak Siska yang akan bertanya, Bu Grace. Monggo Kak Siska. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak Siska. Selamat sore. Apa suara saya terdengar, Ibu? Terdengar jelas. Ya, Ibu, bagus sekali dari tadi saya mendengar ya, bahwa memang kita manusia itu unik ya, diperlakukannya tidak bisa sembarangan gitu ya, Bu ya. Kalau saya lihat apalagi anak-anak ya, memang pembentukannya dari memang di dalam kandungan orang tua gitu ya. Nah, saya mau tanya Bu, ini kan terkait dengan kebutuhan anak ya. Nah, di sekolah minggu itu kan anak-anak itu kan ya kita kondisikan dia lingkungannya memang juga lingkungan belajar di sekolah minggu gitu kan Bu ya. Ada alat belajar atau bahkan kan sekolah minggu itu kan punya kurikulum kita kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran, kita kan membentuk itu secara sengaja gitu ya, lingkungan belajar, sumber belajar gitu kan. Nah, sampai kepada satu kondisi khusus yang tujuannya adalah mengubah perilaku si peserta didik gitu kan ya Bu ya. Nah, perubahan perilaku yang disertai oleh pengetahuan dari peserta didik itu pada umumnya akan dinilai dengan yang tadi Ibu bilang, kalau di tempat Ibu, anak-anak sekolah minggu itu ada semacam report ya kepada orang tua. Gitu ya Bu ya? Seperti itu ya Bu ya? Ya, dalam arti setiap semester sekali kita membangun komunikasi gitu ya, kepada orang tua, hal-hal apa yang perlu diperhatikan begitu. Iya, betul Bu. Nah, itu kan sebenarnya sebagai suatu bentuk ya, kalau dikatakan evaluasi tidak juga gitu ya Bu ya. Kita hanya membangun komunikasi, memberi informasi kepada orang tua mengenai perkembangan aktivitas anak-anak selama ikut sekolah minggu gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan begini Bu, kaitannya dengan kondisi membangun iman gitu ya Bu ya. Kalau tadi kita belajar ingin memperoleh pengetahuan, nah sekarang kan bukan hanya ingin memperoleh pengetahuan ya, anak-anak bukan hanya diperkenalkan Yesus itu siapa gitu kan di sekolah minggu ya. Yesus itu siapa? Oh, Yesus itu adalah juru selamat kita gitu kan.
Terus taunya dari mana? Oh, secara teori ya, ibaratnya kalau dalam pengetahuan secara teori kamu bisa lihat Yohanes sekian ayat sekian gitu kan ya. Nah, tapi sekarang PR kita adalah bagaimana bukan membuat mereka memahami, tetapi membuat mereka percaya gitu kan ya Bu. Nah, kalau kita mau membangun komunikasi dengan orang tua, kira-kira seperti apa sih Bu? Kita menjelaskan kepada orang tua bahwa nanti di rumah anak-anak juga ya, karena antara orang tua dengan guru sekolah minggu itu kan perannya sebenarnya guru sekolah minggu itu membantu ya, membantu orang tua untuk mendidik anak-anak secara iman gitu kan. Nah, gimana sih caranya guru sekolah minggu ini bisa memberikan pemahaman ke orang tua bahwa bukan hanya anak-anak tuh tahu Tuhan Yesus siapa, tetapi kita harus menumbuhkan imannya gitu. Itu yang menjadi PR sebenarnya sih Bu ya kalau di sekolah minggu itu ya, terutama kayak anak-anak kecil itu kan mereka belum tahu ya, dibawa aja ke sekolah minggu sama orang tuanya, dikondisikan seperti itu ya, kayak kita kan kalau misalnya penelitian kita uji coba, kita kondisikan ini apa namanya sampel segala macam gitu ya. Nah kalau anak-anak ini kan mereka juga pastinya akan memiliki sebuah hasil gitu kan dari prosesnya mereka bersekolah minggu gitu. Apalagi sekolah minggu itu kalau kita lihat dari dia baru kanak-kanak ya, misalnya umur 2 tahun kalau di gereja kami udah bisa masuk juga ke sekolah minggu, 2 tahun, 3 tahun. Sampai mereka usia kelas 6 SD itu. Kayaknya kan lama juga Bu ya, lama juga ya. Jadi sekitar 10 tahunan mereka bersekolah minggu. Nah itu kan kita pingin anak-anak tuh ada hasilnya apa sih dari sekolah minggu itu. Nah kira-kira seperti itu bagaimana ya Bu? Iya, tadi sebenarnya saya sudah membahas tentang tahap perkembangan iman ya. Kenapa itu Iya. saya sampaikan? Sebetulnya dalam sekolah minggu pun kita juga ketika kita mengajarkan itu memang juga harus juga memperhatikan tahapan perkembangan, termasuk salah satunya tahapan perkembangan iman. Kita Iya. jangan pernah berpikir bahwa yang punya iman tuh hanya orang dewasa saja gitu ya. Iya. Ya. Tapi sebetulnya sesuai dengan tahapannya, mereka tuh juga memiliki bagaimana pengenalan terhadap Tuhan, gitu ya, terhadap iman. Iya. Cuma kadang-kadang kita mengukurnya menurut versi ukuran dewasa. Orang dewasa ya. Ya, kita mengukurnya menurut versi ukuran orang dewasa. Oh, kalau orang dewasa itu kalau udah punya iman itu harusnya begini-begini. Nah, kembali lagi mungkin nanti bisa, misalnya contohnya, anak yang usia bayi tadi, misalnya 0 sampai 2 tahun, dalam masa itu mereka perkembangan imannya, bagaimana dia belajar tentang percaya kepada Allah itu dicerminkan, ditunjukkan, diwujud nyatakan itu sebetulnya melalui orang-orang terdekatnya, melalui kepercayaan dia terhadap ibunya, kepercayaan dia pada pengasuhnya, kepercayaan dia kepada pada guru sekolah minggunya, misalnya begitu Bu. Jadi sebetulnya itu cerminan dari proses bagaimana dia Allah yang tidak kelihatan, yang tidak misalnya yang abstrak gitu buat anak-anak yang kecil tadi, mereka bisa merasakan peran Allah itu bagaimana melalui orang-orang nyata yang berperan dalam kehidupannya. Itu sebetulnya sudah proses perkembangan iman anak itu begitu. Nah, jadi menurut saya ya ketika kita misalnya nanti dalam sekolah minggu memberikan ya sesuai dengan kurikulum yang ada, kemudian sesuai kan saya kira semua guru sekolah minggu pasti juga sudah mendapatkan metode-metode pembelajaran seperti apa dan sebagainya. Saya tadi hanya mengingatkan kembali tentang tadi tahapan-tahapan di situ. Artinya ketika kita mau mengajarkan pada anak sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan usianya masing-masing, tuntutan kita juga disesuaikan dengan kondisi mereka. Jangan maksudnya kita berpikir, oh kalau misalnya dia punya iman tuh harusnya yang ukurannya sama dengan ukuran kita. Nah, kita perlu melihat kembali sesuai dengan tahapannya. Oh, kalau dia bisa membangun rasa kepercayaan pada ini, oh berarti dia sudah baik, sudah mulai membangun ini, belajar mulai tahapan perkembangan imannya baik begitu. Tapi ketika misalnya pada lingkungannya dia belum percaya, tidak percaya karena tadi ada perasaan tidak aman. Nah itu
itu yang kemudian perlu diwaspadai. Guru-guru selama ini juga perlu peka. Kenapa ya anak itu kok merasa tidak aman? Nah itu artinya berarti masih, nah ini yang perlu kemudian dicari, apakah mungkin orang tuanya yang merasa, maksudnya yang tadi sikap atau perilakunya ketika di rumah itu yang membuat mereka tidak aman gitu ya, atau kemudian atau mungkin lingkungan sekolah minggunya atau apa. Nah perlu kemudian berefleksi bersama untuk melihat seperti apa. Nah dengan melihat tadi sesuai dengan tahapan perkembangan tadi, sesuai dengan usianya tadi, kita pun mengukurnya itu juga mengukur ukuran tadi perkembangan imannya juga sesuai dengan perkembangan usia mereka. Saya kira mungkin itu Bu Siska. Iya Bu. Satu lagi Bu, boleh ya sedikit. Mari silakan. Bu Perlu Siska nggak juga Bu? boleh cerita tentang pengalamannya loh. Tidak harus bertanya. Saya kebetulan saya tidak di komisi anak gitu. Jadi saya di komisi dewasa. Cuma saya Oh, saya oke. tertarik ya karena saya juga Iya. punya anak ya, punya ya yang usianya juga beragam. Jadi 3 generasi. Yang satu sudah kuliah, yang nomor 2 SMP, yang nomor 3 tuh masih SD gitu kan. Jadi nah Kebutuhannya ini beda-beda ya Bu ya. iya. Iya Bu. Jadi saya tertarik banget dari tadi saya dengar menarik ya bahwa memang kita terutama di dalam iman ya Bu, di dalam sekolah minggu ya. Kalau saya lihat kalau di dalam pendidikan kita, pendidikan formal ya, kita udah punya alat, kita udah punya kurikulum ya, kita bisa mengukur gitu kan ya, sampai di mana sih gitu. Nah, sampai saat ini kan kita sekolah minggu itu kan hanya ya datang ya come and go ya, datang lalu pulang gitu kan. Jadi kalau saya dengar tadi sekolah minggu di tempat Ibu itu ada semacam komunikasi yang dibangun antara orang tua dengan guru sekolah minggu itu kan sangat baik ya Bu. Jadi setidaknya orang tua tuh tahu bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah minggu gitu. Dia bukan hanya sebagai penunggu ibu dan bapaknya itu beribadah gitu kan. Justru kalau buat saya, kalau saya ya untuk belajar bagaimana membangun iman ya tentu saja saya dari kecil sudah dibangun imannya sama orang tua saya dan sekarang saya tinggal mempertahankan gitu. Nah yang sulit kan sekarang bagaimana menumbuhkan iman anak-anak ini Bu gitu, apalagi dengan kondisi saat ini kan gitu ya, anak-anak banyak terpengaruh ya, bahkan untuk pergi ke sekolah minggu saja itu kan sulit gitu kan, kadang-kadang kita membujuknya gitu ya. Nah bahkan saya sedang bertugas melayani banyak anak-anak yang masih ikut di KU gitu ya. Nah itu kan kalau saya tanya kenapa nggak ikut di sana, enggak sama mama aja gitu. Nah mereka sepertinya nggak belum paham gitu bahwa ibadah itu punya konteks khusus untuk pribadi masing-masing ya sesuai dengan perkembangan tadi yang Ibu bilang kan. Kalau di KU kan mungkin penyampaian tentang iman Kristus itu belum sesuai, mungkin konteksnya nggak sesuai dengan usianya gitu ya. Kalau di sekolah minggu kan kita diajarin nyanyi ya, mau menyampaikan firman misalnya temanya mengasihi Yesus ya diajarkan melalui lagu-lagu. Nah, itu yang memang sepertinya belum ada di kami mengenai bagaimana membangun komunikasi tadi Komunikasi. antara orang tua dengan guru sekolah minggu dan orang tua itu memahami progres anaknya selama mereka itu ikut sekolah minggu. Jadi bukan hanya pokoknya orang tua di KU supaya jangan diganggu anak-anak di sekolah minggu gitu kan. Tapi Ya. orang tua juga bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di pribadi anaknya gitu Bu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Siska untuk sharingnya. Saya menanggapi Makasih Pak sedikit ya Pak Himawan. Himawan sebelum beralih ke Bu Hasti. Monggo, Bu Hasti monggo atau Bu, ya. langsung aja, monggo. Tadi tidak berarti juga ketika misalnya anak ikut kebaktian umum gitu itu menjadi hal yang juga tidak baik. Sekarang ini kan ada kebaktian ibadah intergenerasional gitu ya. Jadi artinya bagaimana dalam kebaktian dalam konsep bahwa ibadah itu adalah sebuah persekutuan keluarga, artinya bisa
memenuhi kebutuhan ya semua orang yang ada di dalam keluarga itu, meskipun memang juga tidak mudah. Masing-masing ada tujuannya tersendiri ketika ibadah yang intergenerasional dalam ibadah kebaktian umum itu ada, ataupun juga ibadah yang sifatnya kategorial, sama seperti yang misalnya ada ibadah sekolah minggu, remaja gitu ya. Masing-masing memang punya sisi kelebihan dan tantangannya masing-masing. Saya lebih senang mengatakan tantangan dibandingkan kelemahan begitu ya. Tantangannya masing-masing. Nah, kalau yang kategorial memang karena menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun kondisi masing-masing, sehingga itu memudahkan. Kalau ngomong dengan anak pastinya juga disesuaikan, tapi kalau di kebaktian umum bersama kadang-kadang kita pemimpin ibadahnya menjadi agak sulit karena harus merangkum semua dari yang anak kecil sampai yang dewasa. Tetapi masing-masing itu punya tujuan yang baik begitu ya. Yang satu sebagai persekutuan di dalam keluarga, ibadah itu sebagai persekutuan keluarga begitu. Yang satunya pemenuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan karakteristik masing-masing. Demikian. Dan kalau tadi di tempat Bu Siska belum ada dibangun komunikasi tadi, berarti harapannya setelah ini melihat mengikuti Zoom ini, nanti selanjutnya monggo ya dibuat begitu ya komunikasi antar guru sekolah minggu dengan keluarga ataupun orang Ada tua. pertemuan ya Bu? Ada pertemuan seperti itu begitu ya Bu ya? Iya, monggo silakan disepakati misalnya satu semester sekali gitu ya, atau misalnya terpaksanya 1 tahun sekali dulu ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mencoba untuk mengkomunikasikan. Begitu Bu Siska. Makasih Bu Sri. Makasih Bu Siska, makasih Bu Kris. Sekarang ada Ibu Hasti yang akan menanyakan. Ini dari Belanda Ibu Kris, Bu Hasti. Wih, dari Belanda ya. Mari Bu Hasti. Selamat sore, selamat malam Ibu. Terima kasih malam Ibu Kris. malam. Iya, benar apa yang dikatakan Pak Himawan. Saya dari lokasinya di Belanda. Suami saya orang Belanda, tapi saya dan anak-anak bicara bahasa Indonesia juga. Dan tadi sedikit sharing tentang komunikasi antara orang tua dengan guru-guru sekolah minggu. Di sini belum ada juga yang seperti itu. Cuma memang jadi kita mulai kebaktian, biasanya kalau di Indonesia, sampai seingat saya dulu waktu saya terakhir di Indonesia, itu kita sekolah minggu itu langsung ke belakang ya, langsung di kelas lain, dan kita kebaktian umum langsung masuk, dan dari awal sampai selesai ya orang-orangnya yang itu di dalam itu, nggak ada tambah atau keluar. Kalau di sini semuanya masuk ke dalam kebaktian umum, lalu setelah baca nats, lalu dipisah, yang anak-anak keluar untuk sekolah minggu, yang dewasa tetap di dalam. Setelah itu sampai selesai khotbah, lalu kita bernyanyi satu lagu dan anak-anak kembali masuk ke dalam, dan mereka guru sekolah minggu akan merepresentasi apa yang dipelajari, dan misalnya anak-anak bikin satu prakarya atau bisa bercerita salah satunya. Jadi ceritanya tentang apa gitu. Jadi ada yang mewakili gitu. Nah, di situ itu sih salah satu komunikasi yang bisa kita lihat gitu ya. Anak-anak tuh ngerti nggak sih ceritanya apa gitu. Setelah itu nanti dalam perjalanan juga saya tanya-tanya lagi. Jadi ceritanya tentang apa tadi? Oh ya, tentang ini. Terus Abraham ngomong apa jadinya waktu anaknya diminta sama Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, cuma sayangnya di sini juga saya nggak bisa setiap minggu sekolah minggu, misalnya ada acara keluarga atau lain sebagainya, dan saya tetap menggunakan sekolah minggu online dari Indonesia, dari YouTube. Nah, cuma yang saya rasakan itu sekolah minggu online, anak saya 7 tahun dan 4,5 tahun. Dari segi kategori kelasnya memang sudah beda. Cuma jadi saya ambil kelas kecil, jadi untuk ya yang kecil jadi bisa ikut denger-denger, yang besar tetap bisa terisi gitu. Nah, cuma mungkin yang kecil ini jadi bored gitu kali ya,
nggak terlalu, karena memang bukan materinya. Jadi dia sekolah minggu lagi gitu. Nah, kalau dari segi usia 7 dan 4,5 tahun, apa kira-kira tipsnya untuk bisa memotivasi mereka untuk bisa tetap mau terisi gitu, Bu? Karena jujur suami saya itu ateis, jadi memang sekolah minggu dan mengenal Tuhan itu memang hanya dari saya. Dan memang suami saya juga kalau misalnya berdoa, ya berdoa makan, biasanya yang dia suka, "Ayo kita berdoa," gitu. Suami saya hafalan aja, tapi dia nggak mengerti dan tidak tidak memahami benar gitu. Dan anak-anak juga sudah bisa berdoa masing-masing gitu, kalau mau tidur juga. Nah, cuma kalau untuk sekolah minggu, kira-kira apa ya tipsnya untuk bisa terus memotivasi, "Oh ya, kalau sekolah minggu online, bisa juga ikut nyanyi, bisa juga ikut, apa namanya, mendengarkan dengan baik," gitu. Karena fokusnya suka susah kalau online, karena kan di televisi gitu kan, nggak interaktif begitu. Gitu, Bu, pertanyaan saya. Iya, Terima kasih. terima kasih Bu Hasti. Memang kalau sekolah minggu online itu kan memang juga menurut saya juga peran orang tua itu menjadi harus lebih besar ya. Artinya kan tidak ada guru sekolah minggunya yang ada di depan ini. Jadi orang tua tetap harus ikut, bukan hanya sekedar membukakan YouTube-nya kemudian ditinggal. Nah, Enggak, kadang-kadang betul enggak ya. betul. Yang dilakukan Bu Hasti itu sudah sangat baik karena artinya terlibat dengan proses. Bahkan tadi sudah disampaikan setelah setelah sekolah minggu pun Bu Hasti masih sempat menanyakan, ada komunikasi. Tadi di sekolah minggu belajar apa? Gitu. Karena tidak semua orang tua begitu, Bapak Ibu. Orang tua mikirnya ya sudah, itu hanya sebagai suatu memang hal yang sifatnya harus memang rutin, yang memang harus sekolah minggu begitu ya. Ya sudah, kalau sudah pulang ya pulang gitu ya. Bahkan kalau Iya, bisa karena anak mungkin kadang-kadang dianggap mengganggu. Nah, ini persepsi tentang anak mengganggu itu yang harusnya dihilangkan dalam ibadah. Jadi sudah anak ditaruh di sekolah minggu aja, orang tua yang ibadah. Nah, kadang-kadang ada juga yang begitu ya. Nah, tapi tadi dalam gerejanya Bu Hasi sudah ada pertama bersama-sama begitu ya, kemudian baru dipisah sesuai dengan kategori usia. Dan yang dilakukan Bu Hasti sudah sangat baik ketika ada komunikasi bertanya kepada anak, apa tadi yang kamu dapatkan, yang belajar apa begitu. Itu selain membangun komunikasi, itu juga menunjukkan perhatian. Artinya anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, khususnya ibu gitu ya. Nah, dan juga artinya juga tahu juga orang tua, oh tadi ngapain aja sih di sekolah minggu gitu ya. Itu juga itu menjadi hal begitu. Nah, ketika itu menjadi sekolah minggu online, memang menjadi sulit begitu ya. Apalagi satunya 4,5, satunya 7. Kalau 4,5 itu kan masih masa-masa masih benar masa bermain maksudnya ya, karena belum masuk sekolah yang sifatnya usia sekolah. Kalau yang 7 tahun barangkali sudah mulai masuk usia sekolah, sudah mulai iya, bisa ada disiplin tentang tahu aturan. Kalau misalnya tahu aturan dalam arti belajar aturan. Ya, kalau tadi disampaikan yang sering bosan yang 4,5 atau yang 7 tahun, Bu? Maaf tadi saya sempat yang 4,5. yang Jadi 4,5 malah misalnya, justru ya. kalau lagi bernyanyi gitu kan, "Ayo matahari," dia jogetnya heboh sekali, habis gitu udah jumpalitan kemana-mana, jadi mengganggu yang si kakaknya gitu. Kakaknya udah mulai bernyanyi biasa, ngelihat adiknya jumpalitan, ikut juga gitu. Nah, terus kalau dengerin cerita gitu, "Masih lama Mama, masih lama." "Belum, masih lama masih lama." Nah, kakaknya juga jadi ikut nengok gitu. Kan ikut karena ada di satu ruangan juga gitu. Jadi adiknya sih yang yang Oke, sepertinya kurang pas gitu ya. ya. Kalau menurut saya sih enggak apa-apa ya ketika misalnya anak itu jumpalitan atau karena memang anak usia itu kan dari masa-masa aktif fisiknya ya. Eh, Betul. Iya, Kalaupun misalnya nanti diberitahu, nanti setelah selesai sekolah minggu, artinya bisa didiskusikan bersama. Tadi misalnya adik
bosen, maksudnya kenapa kok begitu, jadi diajak ini apa, setelah ibadah selesai, jadi kayak diajak ngobrol tentang terkait dengan materi tadi, apa yang misalnya disukai dari pembelajaran yang ada di dalam sekolah minggu tadi, atau kira-kira yang menurut adik itu perlu ini apa namanya, yang sebenarnya istilahnya tidak disukai ya, tidak terlalu disukai, atau yang perlu sebetulnya ditambahkan di dalam sekolah minggu itu. Nah, jadi ketika itu ada, ibu bisa juga misalnya akhirnya menambahkan sisi yang tadi yang tidak dimiliki di sekolah minggu yang ditonton tadi. Nah, ketika misalnya bosan, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Yang kecil, karena memang usia 4,5 tahun itu masa perhatiannya kan sangat pendek ya Ibu ya, sebetulnya. Fokusnya pendek, betul. Fokusnya pendek, dan kalau kita menghadapi langsung, kita bisa mudah menarik perhatian anak itu langsung mengajar. Tapi kalau online kan menjadi sulit. Nah, betul. bisa dibantu orang tua. Misalnya tadi Ibu tadi sudah melakukan betul, ketika misalnya itu bosan, Ibu menyampaikan tadi, itu apa tadi kata-kata kakak tadi. Jadi supaya anak diajak kembali ke yang ditontonnya tadi. Nah, kalaupun bosan, ya sekali lagi, karena memang anak usia segitu memang mudah bosan, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti berikutnya tetap didiskusikan. Nah, untuk kakaknya barangkali diberikan pengertian gitu ya, diberikan pengertian. Ketika kakak adiknya misalnya tadi jempalitan gitu ya, ya nggak apa-apa. Atau tanya gini, tadi perasaan kakaknya ketika adik berperilaku gitu, rasanya gimana toh kak? Gitu. Jadi supaya kakak juga bisa mengungkapkan isi hatinya, pikiran dan perasaannya ketika dengan adiknya. Belum tentu juga dia merasa terganggu loh, belum tentu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua yang merasa, oh kakaknya terganggu sama adiknya. Jadi biarkan dia yang mengungkapkan. Kak, tadi ketika misalnya adik itu waktu nyanyi itu dia lompat sana sini tuh, gimana kakak tadi rasanya tuh? Terus ketika adik tadi mengatakan, ini masih lama nggak ya ma? Masih lama ya nggak ma gitu ya? Gimana kak rasanya tadi? Nah, supaya nanti ketika kakaknya menceritakan pikiran dan rasanya, adik mendengarkan. Jadi akhirnya sama-sama belajar. Sama-sama belajar, oh ternyata ketika saya gitu, yang kecil ya, membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Nah, ini bisa saling belajar untuk akhirnya bisa apa ya, memahami satu dengan yang lainnya. Nah, memang di situ pentingnya peran Ibu Hasti ikut terlibat di dalam proses pembelajaran sekolah minggu online tadi. Dan saya kira yang sudah Bu Hasti lakukan sudah sangat baik. Perlu dilanjutkan. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, tipsnya membantu sekali. Jadi membicarakan bersama-sama ya, bukan secara terpisah gitu ya. Iya. Iya, betul. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Hasti, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di Belanda. Baik, Kakak, Ibu, teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 menit jika masih ada yang ingin sharing atau ingin bertanya atau memberi respon kepada Ibu Kris. Ini menarik sekali loh. Sekarang kita dapat pengetahuan yang sangat luar biasa. Malah saya menunggu pengalaman sharingnya juga lagi. Iya ya. Masih ada 5 kali Bu Kris. Wah, itu gitu pasti ya? nanti mereka supaya mengumpulkan bahan, nanti pertemuan selanjutnya sharingnya makin banyak. Oh iya, ini saya baru 1 kali ini ya, pertama kali ya. Masih banyak. Ya. Yang penting Ibu ngasih itu aja, masih masukan supaya mereka terbuka wawasannya. Semoga tidak bosan dengan saya ya, 4 kali Pasti bersama tidak. saya nanti. Oh, tidak dong. Bu Kris, saya boleh memberikan satu respon dari apa yang disampaikan Ibu ya, sebelum kita menutup pertemuan. Jadi percakapan kita kan didasarkan tentang upaya gereja membuat gereja menjadi ramah anak. Nah, sekarang yang Ibu Kris sampaikan adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok anak. Nah, kalau itu dikaitkan berarti kan sebenarnya gereja sebagai institusi ya, sebagai lembaga ya, harus tahu, harus mengerti, dan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Ya. Bolehkah Ibu sharing, Bu? Ini bagaimana caranya? Sebab kalau sudah masuk pada institusi ini selalu pergumulannya kan banyak banget, Bu.
secara pribadi guru sekolah minggu mengerti, tapi kalau sudah masuk institusi ini harus begini. Nah, kemudian udah pergumulannya jadi complicated gitu, Bu. Bolehkah kami dikasih sharing, Bu? Ibu berpengalaman apa, punya pengalaman apa? Ini institusi apa? Gereja sebagai institusi menolong menerjemahkan menjadi gereja ramah anak, ini bagaimana ini? Boleh aku berbagi? Terima kasih, Pak. Saya kira ketika kita mau mewujudkan gereja yang ramah anak, kita harus tahu kita punya cara berpikir yang positif dulu terhadap anak, begitu ya. Artinya tadi jangan sampai merasa gereja itu merasa anak sebagai pengganggu ketika di dalam proses misalnya kebaktian, itu kan juga menjadi tidak ramah anak. Anak itu bukan masa depan gereja, bukan hanya masa depan gereja, tapi masa kini gereja. Itu yang perlu disadari dulu oleh gereja. Anak merupakan masa kini gereja dan masa depan gereja. Jadi bukan hanya masa depan tapi masa kini, dan artinya tanggung jawab terhadap anak itu juga dalam tanda petik gereja perlu terlibat untuk membantu menumbuh kembangkan dari anak-anak kita sendiri gitu. Nah, dimulai dari mana? Dimulai tadi pertama kali memang dari guru-guru sekolah minggunya dulu ya, mungkin guru-guru SMA yang paling dekat, yang paling ini dengan mereka ya. Nah, dan saya kira guru sekolah minggu sebagai salah satu badan atau lembaga kepanjangan tangan, istilahnya benar apa enggak ya? Kepanjangan tangan gereja atau dalam ini majelis gitu ya. Artinya salah satu bagian pelayanan gereja kan gitu ya, sekolah minggu itu. Nah, ketika dia punya pemahaman yang tadi, yang sudah Bapak sebutkan tadi, tahu tumbuh kembang anak, kemudian tahu kebutuhan pokok anak seperti apa, kemudian dan juga berusaha untuk memenuhinya, begitu ya. Nah, itu juga disampaikan juga kepada pihak gereja sebagai lembaga. Dalam arti ada komunikasi. Sekali lagi kalau menurut saya sih lebih ke komunikasi yang perlu dibangun antara guru-guru sekolah minggu, dalam hal ini dalam komisi sekolah minggu, terhadap majelis sebagai ini ya, orang-orang yang berada dalam institusi yang sebagai pimpinan gerejanya begitu. Nah, ketika itu disampaikan, dibangun, diinformasikan tadi, nah itu kemudian bisa menjadi visi bersama. Yang tadinya mungkin visi dari untuk guru-guru sekolah minggu duluan gitu ya. Kemudian diluaskan lagi menjadi visi bersama, sehingga artinya gereja pun juga tadi punya pemahaman yang tepat terhadap anak itu sendiri. Kadang-kadang anak seringkali dianggap separuh orang gitu ya. Separuh orang karena tapi dengan memandang anak itu penting karena anak adalah masa kini gereja, maka saya kira gereja pasti akan berusaha untuk memahami anak, memenuhi kebutuhan anak, dan tadi mewujudkan gereja yang ramah anak tadi. Demikian Pak Himawan. Baik, menarik sekali Ibu Kris. Dan saya itu tadi terkritik dengan kalimat yang disampaikan Ibu. Kalau kamu nggak ikutan menolong anak, kamu bisa kena pidana loh. Itu sesuatu yang mesti kita sadari bahwa itu tuh menjadi bagian penting kita ya. Jadi selama ini kan sudahlah urusan rumah tangga orang. Padahal kalau ada orang yang mau utik-utik itu, kamu tahu loh kenapa nggak ngomong gitu. Ya, terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, ada boleh lagi? Bertanya Pak. Iya Pak. Boleh, monggo. Siapa ini? Saya Siska dari GKI Perniagaan. Maaf, baik, monggo, kamera. silakan. Monggo silakan Ibu Siska. Iya, Bu Kristi, kalau tadi kan dibahas tentang kebutuhan anak sesuai dengan usianya ya Bu, perkembangan usianya. Sekarang bagaimana dengan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangan entah fisik maupun mental yang di luar perkembangan seharusnya. Nah, di satu sisi kita berpikir dan memang menurut kami begitu seharusnya bahwa kita menyatakan kasih dan adalah hak setiap anak untuk beribadah, untuk juga mendengarkan firman dan juga bergaul dengan teman-teman sebayanya. Tapi kalau ternyata karena
keadaan, entah keadaan fisik si anak yang ataupun keadaan kognitif ataupun ketidakmampuannya untuk berkonsentrasi yang mungkin mengganggu, kerap kali mengganggu teman-teman sekelasnya, dan mungkin agak sedikit, bukan sedikit, terlalu sering mengganggu. Seandainya ada orang tua yang keberatan ataupun bertanya, apakah tidak dibuatkan kelas tersendiri untuk anak tersebut. Sedangkan mungkin misalnya di satu gereja misalnya ada 2 atau 3 anak mungkin saja. Tapi kalau kita berpikir lebih baik yang mana? Apakah mewadahi mereka dalam satu kelas atau kelompok tersendiri, atau biarkan mereka justru bergabung selama teman-temannya yang lain bisa menerima dia, sehingga dia pun bisa merasakan kasih di dalam kelas sekolah minggu itu. Terima kasih itu, Bu. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya, dan untung ditanyakan, kalau tidak saya tidak menyinggung ini gitu ya. Ya memang betul ya, dalam tahapan perkembangan tidak semua orang memiliki laju yang sama. Artinya ada yang lebih cepat, ada yang terhambat, atau bahkan mungkin ada anak-anak yang kemudian mengalami disabilitas begitu ya. Bagaimana dengan kita sebagai gereja, khususnya juga dalam sekolah minggu? Apakah itu mending dipisahkan atau dijadikan satu? Nah, terus bagaimana gitu ya? Nah, pertama yang perlu disadari adalah bagaimanapun keadaan anak kita, mereka adalah anak kita. Itu adalah hal yang perlu dipahami dulu. Kita perlu menerima mereka apapun kondisi anak kita. Nah, termasuk gereja, guru sekolah minggu juga perlu kesadaran bagaimanapun kondisi anak sekolah minggu kita, itu adalah anak kita yang perlu kita tolong, kita berikan kasih sayang, perhatian, dan kita bimbing begitu. Nah, saya sih lebih setuju dengan kelas inklusi. Dalam arti mereka tetap jadi satu bersama-sama dengan anak kebanyakan. Maksudnya pada umumnya anak yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia normal. Nah, supaya apa? Masing-masing belajar. Artinya kita perlu juga ketika dalam kelas inklusi memang ada persiapan kelas yang secara khusus begitu ya. Tentunya pasti berbeda kalau kelas itu kelas yang kebanyakan anak-anak, dalam tanda petik anak-anak yang tahapan perkembangannya normal gitu. Nah, kelas inklusi punya persiapan lebih khusus, guru-gurunya mungkin juga lebih bisa butuh guru yang lebih banyak begitu ya. Dan punya kepekaan dan pemahaman yang baik gitu terhadap kebutuhan anak yang secara khusus tadi apa begitu. Nah, yang pertama memang kita perlu menyampaikan ketika kepada anak-anak bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang sama. Ada anak yang maksudnya kita unik gitu ya. Nah, kita harus menerima semua orang meskipun mereka berbeda dengan kita. Nah, itu perlu disampaikan dan anak perlu diedukasi, diberikan pemahaman tentang itu supaya ketika ada teman kita yang berbeda gitu ya, itu mereka bisa menerimanya. Nah, termasuk kita juga memberikan pengertian pada orang tua. Jangan sampai orang tua tadi kan orang tua bisa ada yang protes kalau aneh. Nah, orang tua juga perlu diberikan pemahaman bahwa orang tua juga perlu belajar, anak perlu belajar menerima perbedaan. Dengan kelas inklusi itu, orang jadi bisa menghargai perbedaan, merayakan perbedaan, menerima perbedaan. Tuhan saja menerima semua orang kok gitu ya. Justru ini menjadi tempat untuk sarana kita mempraktikkan bagaimana penerimaan kita kepada semua orang. Tetapi memang perlu dipersiapkan, perlu dikomunikasikan kepada anak-anak. Jadi sebelum anak itu misalnya masuk gitu ya, sebelumnya itu anak-anak yang lain perlu disampaikan. Bahkan kalau bisa anak-anak perlu dimintai untuk misalnya terlibat di dalam membantu anak itu, misalnya keterbatasannya atau disabilitasnya dalam hal apa, saya begitu. Itu anak yang lain bisa ikut diminta bantuannya. Itu juga ada unsur kebaikannya bagi anak yang membantu. Ada perasaan dia menjadi bangga karena dia berkontribusi, bermanfaat, bagi orang lain. Nah, itu artinya
tetapi memang perlu diberikan pengertian untuk disiapkan. Termasuk juga perlu juga tadi guru sekolah minggu yang lebih banyak, mungkin misalnya biasanya satu kelas itu cuma berapa orang misalnya gitu ya. Kalau ada kelas yang anak inklusi, ya ada guru yang khusus yang bisa mendampingi anak tersebut begitu. Nah, itu juga sebetulnya persiapannya menjadi lebih banyak dari sisi persiapan jumlah orang guru sekolah minggunya, perhatiannya, dan sebagainya. Tapi saya kira dengan kelas inklusi menggabungkan mereka itu menjadi hal yang baik, mengajarkan kepada anak untuk menghargai perbedaan, merayakan perbedaan, menerima orang yang berbeda dengan kita. Demikian Bu Siska. Makasih Bu. Baik, Sama-sama. masih adakah yang ingin disampaikan? Saya rasa sementara cukup sampai di sini kali ya. Ini seru banget kan ya kalau kita bicara tentang anak. Nah, kita masih punya waktu bercakap-cakap dengan Ibu Kris sebanyak 4 kali, Ibu Bapak, teman-teman, kakak-kakak, tanggal 3 Juli. Nanti kita akan bercakap-cakap tentang mengapresiasi anak dengan tepat, lalu tanggal 17 Juli kita bercakap-cakap tentang kekerasan pada anak, lalu tanggal 24 Juli menumbuhkan kemampuan sosial anak, dan tanggal 7 Agustus kita punya waktu juga bercakap dengan Ibu Kris yang bercakap-cakap tentang menumbuhkan kemampuan anak mengungkapkan pendapat. Jadi masih banyak hal yang rasanya akan kita peroleh dari Ibu Kris tentang pelayanan kepada anak dan menolong anak menjadi anak yang diberkati Tuhan. Kira-kira begitu ya. Untuk sementara